Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan hasil diskusi analisis data dari sebuah hotel. Perkenalkan, nama saya Marliana Nuraini sebagai ketua kelompok, dan ada Saya Razalia Namira. Saya Muhammad Rehan. Next. Tentang dataset ini terdapat kumpulan data yang berisi 119.390 observasi untuk City Hotel dan Resort Hotel. Setiap observasi mewakili pemesanan hotel antara dari tanggal 1 Juli 2015 hingga 31 Agustus 2017, termasuk pemesanan yang efektif tiba dan pemesanan yang dibatalkan. Next. Ada identifikasi masalah. Bagian ini menjelaskan mengenai hotel mengalami beberapa masalah dalam proses reservasi yang banyak meningkatkan permasalahan seperti tingkat pembatalan reservasi meningkat, lead time yang bervariasi, kurangnya komunikasi pada check-in dan check-out. Di sini jelas ada 3 grafik, itu ada grafik pertama ada booking cancellation status. Berdasarkan data grafik ini menunjukkan bahwa tingkat pembatalan ada di angka 37%. Ini menandakan sepertiga dari total reservasi. Yang kedua ada distribusi lead time. Grafik ini menunjukkan bahwa ada variasi yang signifikan dalam lead time. Mayoritas pemesanan memiliki lead time yang lebih singkat, tetapi ada sejumlah pemesanan dengan lead time yang sangat panjang, yang mengakibatkan ketidakpastian dalam pengelolaan sumber daya hotel. Yang grafik terakhir ada hubungan permintaan khusus dan tingkat pembatalan. Hasil menunjukkan bahwa semakin banyak permintaan khusus yang dimiliki pelanggan, semakin rendah kemungkinan mereka untuk membatalkan reservasi. Pelanggan tanpa memiliki khusus memiliki tingkat pembatalan tertinggi ada di angka 47%, sedangkan yang paling terendah itu ada 7%. Next, ada flowchart. Nah, berikut adalah flowchart atau tahapan proses reservasi sampai check out. Pertama itu ada mulai, lalu diarahkan untuk membuat reservasi, lalu cek ketersediaan kamar, jika tersedia maka lanjut ke proses pembayaran, jika tidak akan langsung ke pembatalan dan end. Dari proses pembayaran, ketika berhasil, maka akan mengirim konfirmasi pemesanan. Jika tidak berhasil, berarti menghubungi pelanggan untuk pembayaran ulang. Ketika berhasil, pembayaran berhasil, mengirim konfirmasi pemesanan, dan bisa juga nih pelanggan bisa refund. Misalnya tidak cocok dengan apa yang dia mau. Bisa ada refund, no, langsung ke end. Setelah kirim konfirmasi, pelanggan bisa check-in, dia akan menginap sesuai waktu yang ditentukan, lalu check-out dan selesai. Next, ada diagram bisnis proses. Diagram BPMN ini menjelaskan proses bisnis reservasi hotel dari awal hingga akhir, termasuk pengelolaan pemesanan, pembayaran, penanganan permintaan khusus, check-in, dan check-out. Diagram ini menunjukkan bagaimana setiap aktor berinteraksi untuk menyelesaikan proses reservasi. Itu ada pertama di aktor pelanggan, mulai pelanggan akan melakukan reservasi hotel, lalu mengarah ke aktor sistem reservasi, hotel akan mengecek ketersediaan kamar. Lalu ada gateway, jika tidak tersedia maka akan dikembalikan ke aktivitas awal, dan jika tersedia akan lanjut sistem reservasi menentukan lead time. Lalu pelanggan melakukan pembayaran, itu ada gateway lagi, jika berhasil hotel akan memberikan konfirmasi pemesanan, jika tidak memberitahukan kepada pelanggan transaksi gagal. Lalu mengarah lagi ke pelanggan, jika ada pelanggan bisa meminta permintaan khusus. Lalu dilarikan ke room service. Room service memproses permintaan, ada gateway lagi. Jika terpenuhi maka permintaan terpenuhi, jika tidak permintaan tidak terpenuhi. Lalu lanjut ke pelanggan akan melakukan check-in dan dia akan stay sampai waktu ditentukan. Pelanggan akan melakukan check-out. Jika selesai, hotel akan meminta pelanggan untuk mengisi feedback. Lalu selesai. untuk modul 2 itu diminta untuk melakukan data processing supaya dataset yang akan dikerjakan itu bersih. Nah, yang pertama itu ada menghapus duplikasi, yaitu menggunakan drop duplicate untuk menghapus baris yang duplikat. Setelah penghapusan, ditampilkan jumlah baris sebelum dan setelah duplikasi dihapus. Yang kedua itu menangani data yang inkonsisten, yaitu pada kolom hotel menghilangkan spasi di awal atau akhir dengan str strip dan mengubah semua huruf menjadi huruf kecil dengan str lower untuk menjaga konsistensi. Nah, yang ketiga itu ada menangani missing data atau data yang hilang. Semua nilai yang hilang di kolom lead time akan digantikan dengan nilai median kolom tersebut, di mana sintak-sintaknya ini ada di bawah. Baik, untuk selanjutnya data extraction pada SQL. Jadi data extraction itu adalah pengambilan data dari berbagai sumber untuk diproses dan dianalisis. Dan step-stepnya ada import data, ya kita hubungkan ke database, lalu import datanya. Setelah itu kita pastikan data itu
sudah sesuai dengan data sumber, lalu kita analisis dan buat query SQL-nya. Untuk soal pertama pada modul 3 SQL Query, kita diminta untuk menghitung tingkat pembatalan reservasi untuk setiap jenis hotel berdasarkan tahun arrival date year. Di sini terlihat outputnya menampilkan 3 kolom, yaitu hotel, arrival date year, dan cancellation rate. Dan yang selanjutnya, kita diminta untuk menghitung rata-rata waktu tunggu sebelum check-in untuk setiap kelompok jumlah permintaan khusus, tetapi hanya untuk reservasi yang memiliki lead time di atas rata-rata. Dan outputnya mengambilkan 2 kolom, yaitu total of special request serta average lead time. Untuk soal ketiga, kita disuruh menemukan tanggal reservasi dengan pendapatan tertinggi yang dihitung berdasarkan rata-rata tarif harian dari reservasi yang telah selesai, dan menampilkan reservation status date dengan total pendapatan paling tertinggi. Dan yang terakhir, kita diminta untuk menganalisis, untuk melihat apakah ada hubungan antara lead time dan keberhasilan pembayaran diukur dari nilai ADR, dan outputnya menampilkan lead time range dari rentang waktu yang kita tentukan. Untuk modul 4, pada modul ini melakukan proses data exploration terhadap data set yang telah digunakan pada modul sebelumnya, itu menjelaskan keadaan yang didapat berdasarkan dari grafik yang sudah dibuat. Next. Nah, yang pertama itu ada rasio antara lead time dengan jumlah hari reservasi yang dibatalkan. Nah, di sini tuh memvisualisasikan hubungan antara lead time dan pembatalan reservasi. Rasio ini akan membantu memahami apakah reservasi dengan lead time lebih panjang cenderung dibatalkan. Di sini ada output scatter plot, di mana yang X itu adalah lead time-nya sendiri, yaitu menampilkan waktu antara hari pemesanan dilakukan hingga hari check-in. Semakin besar angkanya, semakin lama waktu antara pemesanan dan tanggal check-in. Nah, untuk garis Y-nya itu ada is cancel atau jenis jumlah pembatalan, di mana nilainya tetap pada nilai 1. Nah, karena data yang ditampilkan hanya untuk reservasi yang dibatalkan. Ya, nilai 1 ini sebenarnya tidak menunjukkan variasi apapun, hanya untuk menandakan bahwa data ini spesifik untuk pemesanan yang dibatalkan. Next. Yang kedua ini ada pola pendapatan antara resort hotel dan city hotel selama beberapa bulan. Nah, di sini tuh saya menghitung dan memvisualisasikan pendapatan bulanan, yaitu antara ADR untuk resort hotel dan city hotel. Nah, ini tuh untuk melihat apakah ada perbedaan pola pendapatan di antara kedua jenis. Nah, jelas banget ya ini kelihatan untuk X itu ada nama-nama bulan, yaitu menampilkan nama-nama dari Januari hingga Desember sebagai urutan waktu dalam setahun. Nah, untuk Y-nya itu ada menampilkan rata-rata ADR-nya, average daily rate-nya, yaitu pendapatan harian rata-rata yang diperoleh untuk hotel untuk setiap reservasi selama bulan tersebut. Di sini menampilkan bahwa resort hotel itu mengalami mendapatkan pendapatan yang tinggi pada bulan Agustus dan city hotel itu pada bulan Mei. Untuk yang ketiga itu mencari negara yang sering melakukan pembatalan reservasi atau resort dan hotel, yaitu mengidentifikasi negara asal pelanggan yang sering membatalkan reservasi, baik untuk resort hotel ataupun city hotel. Nah, di sini saya mengambil 10 negara terbesar dengan pembatalan terbanyak. Di sini ada sumbu X, yaitu ada nama-nama negara dengan jumlah pembatalan terbanyak, dan sumbu Y-nya itu untuk jumlah pembatalan yang tercatat. Next. Untuk keempat itu ada perilaku pemesanan last minute. Di sini itu menemukan dan memvisualisasikan pola pemesanan last minute, yaitu pemesanan dengan lead time yang sangat pendek. Saya ambil dengan kurang dari 7 hari. Nah, histogram itu menunjukkan distribusi pemesanan last minute untuk membantu memahami pola perilaku pelanggan yang memesan dalam waktu singkat sebelum check-in. Grafik ini tuh menunjukkan contohnya ini di 0 hingga 6 hari itu. Di hari pertama itu yang paling banyak. Pada grafik ini distribusi lebih merata atau menurun. Nah, berarti lead time ini lebih bervariasi dengan pemesanan tersebar dalam 6 hari terakhir sebelum kedatangan. Yang terakhir ada A/B testing. Pengujian A/B testing ini bertujuan untuk membandingkan tingkat pembatalan antara dua versi A dan versi B, dari suatu layanan atau fitur, misalnya pada sebuah sistem reservasi hotel. Dan ini terjelas sintaks, itu pertama ada menghitung tingkat pembatalan grup A dan B. Ketika sudah dapat, itu akan melarikan untuk menghitung proporsi gabungan. Ketika menghitung proporsi gabungan, sudah dapat nilainya, itu kita bakal menghitung standar error, lalu z-score, lalu p-value. Yang 5%, ketika p-value kurang dari 5%, maka hasilnya signifikan. Sebaliknya, jika tidak
sesuai, maka hasilnya tidak signifikan. Maka kalau lihat dari output ini, tingkat pembatalan versi A itu ada di angka 0,3704, tingkat pembatalan versi B itu ada di 0,374, 0,3704, standar error itu ada di 0,0028, nilai z-score itu ada negatif 0,0022, nilai p-value-nya itu ada di angka 0,9982. Nah, hasil kesimpulannya, hasilnya tidak signifikan, tidak ada cukup bukti untuk menyatakan versi B lebih baik dari versi A. Demikian pemaparan dari kami mengenai analisis dataset pada sebuah hotel. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat memberikan wawasan baru serta pemahaman yang lebih mendalam. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.